kenal gitu. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Adinda Febrianti selaku tim manajer dari Bimbel Adi Makayasa. Nah teman-teman, sekarang pada kelas 12 SMA ya? Iya. Oke, kakak mau tahu dong teman-teman udah mempersiapkan apa untuk selanjutnya, ke jenjang selanjutnya, misalkan mau masuk ke PTS mana, ke PTN mana, coba ada yang mau jawab? Kemana? Aku. Ya, boleh? Aku mau masuk kedinasan, Kak. Oh, kedinasan. Kalau boleh tahu kedinasan mana nih? Stan. Oke, Stan. Kalau sebelah sini? Aku. Coba kemana aku boleh? Mau masuk ITB. Oh, ke ITB. Kalau kakaknya? Mau ke Unpad. Oh, ke Unpad. Oke, teman-teman. Oh, boleh jawab? Boleh? Mau kemana? Unisba. Oh, Unisba. Oke, Unisba yang di Taman Sari itu ya? Ya. Oke, teman-teman, kakak doain semoga cita-cita teman-teman bisa terwujud ya. Amin. Oke, pas banget nih tadi kakak yang sebelah sana, siapa namanya? Ayla. Oke, Kak Ayla mau daftar kemana tadi? Ke Stan ya? Iya. Oke, pas banget. Jadi kakak mau kenalin bimbel kami, yaitu Bimbel Adi Makayasa. Apa sih Bimbel Adi Makayasa ini? Jadi Bimbel Adi Makayasa ini menjadi wadah buat teman-teman yang mau daftar ke sekolah kedinasan atau ke TNI Polri. Seperti itu. Dengan persaingan yang cukup ketat, pasti teman-teman harus punya persiapan yang lebih matang. Apalagi kita nggak tahu ya, persaingan di sana tuh lebih ketat, terus teman-temannya itu udah mempersiapkan diri sejauh apa gitu. Nah, kita berkaca gitu ya, apakah kita udah siap, apakah kita udah mampu gitu untuk pendaftaran nanti, apakah kita bakal memiliki usaha yang maksimal atau enggak. Nah, pas banget ya, Adi Makayasa ini tuh bakal membentuk teman-teman yang mau serius mendaftarkan dirinya ke sekolah kedinasan, seperti itu. Nah, bimbel kami ini tuh cocok banget ya buat teman-teman yang latihannya, mungkin kalau latihan sendiri teman-teman pasti masih kayak besok lagi aja deh latihannya gitu ya. Karena kita sebenarnya kalau produktif tuh karena ada tekanan dari luar gitu, kayak mau nggak mau kita harus latihan. Kayak gitu, sama aja halnya kayak teman-teman sekolah dari jam 1 misalkan, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore teman-teman mau nggak mau harus sekolah ya, karena ada tekanan gitu. Jadi teman-teman bakal terporsi latihannya kalau misalkan kalian ikut bimbel di Adi Makayasa, seperti itu. Nah, kita juga punya program bimbel nih teman-teman. Jadi program bimbelnya ada apa aja sih Kak? Yang pertama ada reguler dan juga asrama ya. Reguler ini setiap teman-teman yang daftar ke Adi Makayasa bakal masuk kelas reguler. Jadi kelas reguler ini itu dilaksanain selama 1 bulan pada saat awal pendaftaran teman-teman nanti daftar. Jadi kelas reguler ini tuh untuk mengetahui potensi teman-teman itu seperti apa, biar teman-teman nanti di pertemuan selanjutnya di bulan kedua teman-teman bakal masuk ke kelas A, B, C. Jadi ini sesuai dengan porsi latihan teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir kayak, Kak, nanti temennya gimana kalau misalkan potensinya lebih tinggi dari kita gitu ya, takut ketinggalan latihannya gitu. Tenang aja teman-teman, karena kita bakal diklasin gitu. Jadi teman-teman bakal sekelas sama yang potensinya tuh sama, biar teman-teman nggak ngerasa ketinggalan atau teman-temannya ngerasa kecepatan. Seperti itu, ngerti ya? Oke. Selanjutnya ada fasilitas bimbel nih teman-teman. Pasti teman-teman bertanya-tanya apa aja sih benefit yang didapatkan teman-teman kalau misalkan teman-teman join ke Bimbel Adi Makayasa. Yang pertama, yang pasti dan yang penting, teman-teman bakal dapat pelatih yang bersertifikat. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kita udah pelatihnya, alhamdulillah kita udah memiliki semua yang bersertifikat. Seperti itu. Dan yang kedua ada kaos dan jersey. Jadi teman-teman bakal dapat kaos dan jersey untuk memadai teman-teman pada saat latihan nanti. Kalau kaosnya itu biasa digunakan pada saat pertemuan akademik atau psikologi. Dan kalau jersey-nya teman-teman bisa gunain kalau nanti teman-teman latihan fisik gitu ya. Nah, latihan fisik ini tuh bakal dilakuin setiap minggu tuh sekali. Jadi di hari Selasa teman-teman bakal dapat jadwal akademik. Hari Rabu teman-teman bakal dapat jadwal psikotes, dan hari Sabtunya teman-teman bakal ada latihan fisik. Nah, latihan fisik ini biasanya kita ada latihan gabungan gitu ya antara kelas A, B, dan C. Dan ada latihan gabungan itu sebenarnya dilakuinnya setiap 1 bulan itu bisa 3 kali gitu, tapi nggak terlalu rutin, tapi setiap bulan itu pasti ada latihan gabungan seperti itu. Terus ada buku paket. Nah, kebetulan kakak bawa nih contohnya. Ini buku paket kalau teman-teman pada saat awal pendaftaran teman-teman daftarnya ke TNI Polri, nanti teman-teman bakal dapetin buku paket yang ini. Tapi sesuai dengan teman-teman daftarnya apa di awal. Kalau teman-teman daftarnya, aku daftarnya ke STAN Kak, berarti nanti teman-teman bakal dikasihnya buku STAN gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang bakal teman-teman daftar, bakal kita kasih buku paketnya sesuai dengan ini teman-teman gitu ya. Terus selanjutnya ada buku panduan. Nah, buku panduan itu apa? Jadi buku panduan itu buku catatan atau buku saku.
dari coach teman-teman. Jadi teman-teman bakal dapat catatan pribadi gitu ya dari coachnya masing-masing. Misalkan teman-teman mau daftar ke Polri, misalkan kalau Polri itu nggak ada berat badan minimal ya, tapi adanya tinggi badan minimal. Misalkan kalau Polri kan 160 ya, teman-teman misalkan 155. Nah, teman-teman kan kurang 5 cm lagi nih ya. Nah, di buku panduan ini tuh ada catatan tersendiri dari coachnya. Teman-teman harus porsi latihannya tuh seperti apa. Pokoknya catatan gitu selama teman-teman belajar di Bimbel Adi Makayasa gitu. Dan buku saku ini atau buku panduan ini harus teman-teman bawa selalu ya setiap tes. Oke. Setelah itu ada buku, ada aplikasi training. Nah, aplikasi training itu apa sih Kak? Jadi aplikasi training ini biasanya teman-teman bakal pakai kalau teman-teman ada ujian. Karena biasanya kita melakukan ujian setiap per 1 bulan sekali gitu ya. 1 bulan sekali teman-teman akan ada ujian menggunakannya aplikasi training dari kita. Jadi kita udah punya aplikasinya sendiri. Oke. Selanjutnya ada sarananya. Sarananya apa aja sih Kak? Yang pertama ada ruangan belajar. Tentunya kita menciptakan ruangan belajar yang nyaman ya. Dari segi kursi kita pakai yang bagus gitu ya biar teman-teman nyaman belajar berjam-jam. Terus AC-nya juga, pokoknya semuanya memadai gitu buat proses pembelajaran teman-teman nanti. Selanjutnya ada lapangan sesuai standar tes. Jadi kita udah punya tempat sendiri juga. Lapangan ini tuh kita juga udah punya sama kolamnya juga. Jadi alhamdulillah kita udah punya tempat sendiri. Jadi kalau teman-teman nggak usah latihan, misalkan mau latihan harus pindah ke tempat A, ke tempat B. Alhamdulillah kita udah punya tempat sendiri, jadi lebih efisien gitu ya waktunya. Selanjutnya juga ada lab komputer. Lab komputer ini tuh udah sesuai dengan standar juga, karena lab komputernya kita udah di-upgrade, jadi teman-teman nggak akan lemot gitu ya. Aduh nanti komputernya lemot gitu. Jadi teman-teman tenang aja karena kita pakainya upgradean terbaru seperti itu. Ya, selanjutnya ada asrama. Nah, tadi di awal kakak udah bilang ya ada asrama. Nah ini tuh nggak semua siswa gitu ya bakal ikut asrama, tapi sesuai teman-teman aja. Misalkan pada saat awal pendaftaran teman-teman mengikuti kelas asrama, bakal ke asrama. Jadi nggak semua siswa bakal masuk ke asrama ya. Biasanya kalau misalkan kelas reguler itu teman-teman dari SMA yang kelas 12 nih cocok banget nih teman-teman. Sama ada dari teman-teman gap year itu biasanya ambil kelas asrama. Apa aja benefit dari kelas asrama ini? Jadi kelas asrama ini tuh bakal dapatnya ruang belajar dan juga ruang tidur yang nyaman tentunya ya. Sayang banget ya teman-teman bayar mahal tapi fasilitasnya kurang gitu. Tapi tenang aja teman-teman, kita alhamdulillah bangunannya juga masih baru, jadi masih bersih dan fasilitas lainnya juga insya Allah memadai gitu ya. Tapi beda nggak sih pembelajarannya di asrama ini? Enggak ya teman-teman, kalau proses pembelajaran itu sama, kelasnya sama, karena cuman bedanya mereka punya asrama dan ruang belajar untuk mereka di asrama gitu ya. Kenapa beda juga? Karena mereka bisa menggunakan fasilitas di luar latihan gitu ya. Kalau misalkan latihan reguler mereka bisa pulang, kalau misalkan yang asrama mereka bisa gunain fasilitasnya gitu. Oke, selanjutnya ini ada kegiatan pembelajarannya. Teman-teman di kita itu alhamdulillahnya sudah sampai sekitar 80 siswa yang latihan ke kita gitu, yang aktif gitu. Dan teman-teman tenang aja yang nggak bisa banget Kak, no banget, aku nggak bisa banget gitu ya belajar. Tenang aja teman-teman, nggak usah minder juga sama teman-teman yang lain, karena kan di sini juga kita sama-sama mau berproses bareng-bareng gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah minder sama teman-teman yang lain, mungkin mereka ini potensinya lebih besar nih dari kita ngerasa ketinggalan. Tenang aja ya teman-teman, setiap upgradean terbarunya itu kelasnya juga bakal dipisah lagi, diacak lagi. Pokoknya buku saku itu bakal mencatat potensi teman-teman selama perlatihannya gitu ya. Jadi dibaca ya habis pulangnya itu catatan dari coachnya. Misalkan teman-teman kurang nih latihan hari ini, misalkan di push up-nya harus dapat 36 di 1 menit misalkan, tapi teman-teman masih dapat 12 gitu ya. Terus apalagi chinning, misalkan kalau perempuan dapatnya chinning ya, tapi kalau misalkan laki-laki biasanya di pull up. Misalkan teman-teman belum nyampe ke minimal pun belum nyampe gitu. Nah, teman-teman bisa latihan sendiri gitu di rumah. Dan latihan sendiri ini tuh tentunya bakal membantu teman-teman nanti selama proses bimbel di kita. Jadi kayak beda ya orang yang latihan di rumah suka latihan gitu sama yang enggak gitu. Jadi teman-teman juga jangan mengandalkan bimbel aja, jangan latihannya nanti aja deh setiap bimbel gitu. Jangan gitu ya teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman punya porsi yang lebih, pastinya teman-teman juga punya porsi yang latihan yang bakal lebih siap gitu nanti pas pada saat teman-teman
mendaftarkan diri nanti gitu. Dan teman-teman tenang aja, di kita juga pembayarannya bisa dicicil, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan Kak gimana nanti kalau misalkan berat nih di biaya pada saat biaya pembayarannya gitu. Tenang aja teman-teman, bisa dicicil sesuai kemampuan teman-teman, ini juga bisa didiskusikan. Terus teman-teman kalau misalkan bingung nih mau ambil kelas reguler atau kelas asrama, disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Misalkan sesuaikan juga sama jadwalnya, tadi kita ada di hari Selasa, Rabu, dan juga Sabtu. Disesuaikan misalkan karena kakaknya masih kelas 12, misalkan Kak aku masih kelas 12, gimana ya waktunya. Nah disesuaikan lagi sama waktu teman-teman. Di hari Selasa misalkan aku sekolahnya itu dari jam 7 sampai jam 4 misalkan. Nah karena kita itu latihan di jam 3 sore sampai jam 8 malam, teman-teman mungkin bisa nyusul dan nambah porsi latihannya itu bisa di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu bisa nambahin porsi latihan teman-teman yang waktunya mungkin kurang. Jadi teman-teman gak akan rugi, gak akan kehabisan waktu untuk belajar di kita insya Allah. Karena kita juga selalu dipandu gitu ya sama coachnya. Misalkan ini siswa yang ini tuh kurang ini. Nah kita bakal langsung diskusi sama siswanya, porsi seperti apa yang latihannya tuh perlu dia gunakan, seperti apa dengan kemampuan dia, seperti apa harus seperti apa pembelajaran yang dia butuh gitu ya, agar dia lebih siap. Karena ya itu tadi gitu ya teman-teman, sayangan kita tuh satu Indonesia gitu ya. Jangan hanya kita mengandalkan kemampuan diri kita tanpa kita tidak mengembangkan hal itu gitu, seperti itu. Teman-teman masih pada semangat kan? Masih ya, oke, harus pada semangat. Nah tadi kakak mau tanya dong, tadi yang sebelah sini ya, tadi mau ke Unpad kan? Ya. Oke, coba sebutin kebiasaan teman-teman, sebutin kebiasaan kamu kalau misalkan kamu belajar itu harus seperti apa? Kalau aku biasanya audio visual, jadi harus Oke. lihat gambar, terus Oh, juga iya, harus iya. ada audionya kayak gitu. Oke, kalau Kayaknya? Kalau aku biasanya lebih suka audio dan kurang bisa praktek gitu. Oke, kalau kakak nih yang udah daftar ke STAN, gimana porsi latihannya udah sesuai atau belum, atau udah ikut bimbel? Belum ikut bimbel. Pas banget ya, bisa join sama kita di bimbel Adi Makayasa. Kalau kakak sebelah sini, ya? Persiapan latihannya gimana nih, buat ke PTS atau ke PTN? PTN. Oke, ke PTN. Oke, persiapannya kayak gimana nih buat porsi latihannya selama belajar UTBK dan kayak apa? Sekarang apa sih namanya? SNBP ya? Oke, gimana persiapannya? Belajar. Oh iya, bener ya, belajar, betul, harus belajar. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih bingung soal biaya, karena teman-teman udah baik sama aku ya, untuk udah mau mendengarkan aku di sini. Jadi aku mau bagiin brosur. Ini tuh brosur, isinya ada voucher buat teman-teman. Potongannya berapa? 500.000 dari kakak. 500.000. Ini tuh vouchernya bisa teman-teman gunain kalau teman-teman mau pendaftaran nanti. Jadi teman-teman bakal dapet potongan harga, sama ada kontak kakak juga. Nih dibagiin ya. Masih Kak? Ya. Nah teman-teman, brosurnya bisa teman-teman baca lagi. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh banget ke kakak, gak usah malu-malu karena chatnya langsung pribadi gitu ya. Mungkin kalau di sini teman-teman malu juga ya, karena waktunya juga kakak nggak banyak. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu. Cita-citanya juga terkabul gitu ya. Tadi mau ke PTN, ke PTS, ke sekolah kedinasan, kemanapun teman-teman tetap semangat, tetap rendah hati karena seorang yang sukses tidak merendahkan cita-cita orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.